Halo, selamat pagi. Hari ini saya masih berada di Sidoarjo ya. Mau ngulik sejarah tentang pabrik gula Waru, salah satu pabrik gula yang sudah tidak eksis lagi. Itu pabrik gulanya itu berdirinya di era kolonial Hindia Belanda ya. Terus sudah tidak lagi operasi, namun arealnya itu kemudian dialihfungsikan sebagai pabrik soda. Nah, makanya orang-orang Sidoarjo atau di Waru itu lebih kenal di Waru itu ada pabrik soda. Nah, seperti apa bekas-bekasnya? Ini saya ditemenin sama dua orang teman saya nih ya, Mas Agung sama Om Sarip ya, untuk lihat-lihat bekas dari peninggalannya pabrik gula Waru yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke, jadi gimana lengkapnya? Ikutin terus video ini ya sampai selesai. Ya, ini Mas Agung, ini boleh jelasin dikit nggak Mas Agung tentang sejarah pabrik gula Waru itu seperti apa, Mas? Pabrik gula Waru itu didirikan tahun 1838 oleh D.D. Krusmen atau Johannes Diderik Krusmen. Iya. Tapi sebelumnya sebelum pabrik gula Waru didirikan itu ada pabrik gula yang tradisional ya, yang ada di sekitaran Waru. Dan itu Johannes Diderik Krusmen itu salah satu dari 5 atau 6 orang yang mendapatkan kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda. Setelah penerapan sistem tanah paksa. Jadi ada 6 orang, salah satunya adalah Diderik Krusmen. Jadi Diderik Krusmen ini membeli gula-gula yang ada di sekitaran Waru, pabrik gula tradisional, kemudian dijual ke pemerintah Hindia Belanda. Nah, karena bisnis yang sifatnya distributor atau membeli kemudian dijual, akhirnya pada tahun 1835 sampai 36 D.D. Krusmen itu mengajukan konsesi kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk mendirikan pabrik gula. Dan pabrik gula Waru mulai beroperasi di tahun 1838. Nah, yang menjadi catatan adalah sebelum pabrik gula Waru berdiri ini, pabrik gula tradisional di Kecamatan Wonoayu ini, di Kecamatan di Kecamatan Waru itu ada laporan yang menyatakan bahwa pabrik gula di sekitar Waru yang tradisional itu menyerap banyak tenaga kerja, kurang lebih sekitar 3.000 tenaga kerja ya, mungkin di sekitaran Waru, Sidoarjo sama Surabaya. Oke, Mas Agung, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Mas Agung bisa jelasin nggak pabrik gula tradisional itu sama yang modern itu maksudnya seperti apa ya, Mas Agung? Nah, pabrik gula tradisional itu biasanya pakai Chinese Molen atau Java Molen. Fungsinya? Fungsinya adalah untuk memeras tebu, tapi dia pakai batu. Oke. Pakai batu yang yang diputar dengan tenaga sapi. Salah satu contohnya bisa didapatkan di daerah sebelah Sawut Ratap itu. Iya, Sawut Ratap sebelah baratnya pom bensin Aloha. Di Aloha ya. Itu pabrik gula tradisional. Nah, kemudian setelah berdiri di tahun 1838, kemudian setelah D.D. Krusmen itu meninggal, digantikan oleh anaknya, namanya juga sama, Johannes Diderik Krusmen Junior. Ya. Itu dia adalah seorang pelukis. Seniman ya? Iya, seorang seniman pelukis, kemudian dia mengelola pabrik gula Waru. Ya. Kemudian tepat di tanggal 14 Juni 1893 itu didirikan namanya NV Kultur Maskapai Waru. Di mana pemilik utamanya adalah Johannes Diderik Krusmen Junior. Tetapi 4 tahun kemudian itu agak sedikit aneh. D.D. Krusmen Junior ini menjual pabrik gulanya kepada beberapa pengusaha atau direksi atau pemilik beberapa korporasi gula ya. Itu dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan bahwa di tahun 1897, tepatnya tanggal 19 Juli 1897, itu Kultur Maskapai Waru
itu ditutup, dilikuidasi, kemudian diganti namanya maskapai non-eksploitasi de Zuiker Pabrik Waru. Oke. Di mana pemiliknya pada saat itu ada 2 orang dari kultur maskapai de Forstenländer ya. Ada namanya Christian van Lennep sama Jan Hendrik de Kanter. Itu menjabat sebagai direksi kultur maskapai de Forstenländer. Kemudian yang kedua itu ada namanya Gerrit Eschauzier, pemilik Eschauzier Concern, pengelola yang di Mojokerto itu. Mojokerto, 8 pabrik gula di Mojokerto. Nah, kultur maskapai de Forstenländer itu pengelola beberapa pabrik gula di Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Salah satunya adalah PG Sudono, kemudian PG Rewulu, kemudian PG yang di Sumpiyuk Cilacap itu, Kalirejo ya. Kalirejo. Nah itu di bawah kultur maskapai de Forstenländer. Dan mulai saat itu tanggal 19 Juli 1897 ya, keluarga besar dari pendiri pabrik gula Waru sudah tidak memiliki lagi pabrik gula Waru secara full total. Dan kemudian dimiliki oleh beberapa perusahaan yang diwakili, yang menaruh perwakilan di sebagai pemilik saham di pabrik gula Waru. Cuman sayangnya pabrik gula Waru ini ditutup tahun 1931 ya, itu musim giling terakhir. Nah, kemudian di tahun 1934 itu ada usulan untuk melikuidasi pabrik gula Waru, tetapi itu masih dipertahankan oleh pemiliknya, terutama yang dari kultur maskapai de Forstenländer ya, itu mempertahankan tidak dilikuidasi. Dan pada tahun 1936 ya, akhirnya sahamnya pabrik gula Waru itu dirubah dengan cara menukar 1000 gulden nilai saham pabrik gula Waru ya, ditukar dengan 350 gulden ya, sahamnya kultur maskapai de Forstenländer. Jadi masih tetap punyanya kultur maskapai de Forstenländer. Nah, di tahun 1838 itu ada salah satu perusahaan Jepang yang tertarik untuk membangun pabrik karet sama pabrik sepatu di bekas pabrik gula Waru ya. Tetapi itu batal karena kultur maskapai de Forstenländer itu tidak melepaskan asetnya untuk dijual ke Jepang. Tahun 38 itu ya? Tahun 38. Nah, akhirnya pada saat Jepang menginvasi Indonesia tahun 1942, pabrik gula Waru ini dirubah menjadi pabrik karet. Jadi pabrik karet? Jadi pabrik karet. Sampai dengan kemerdekaan, kemudian di tahun 1950 antara 54 sampai 57 itu sudah nasionalisasi, sudah menjelang nasionalisasi, didirikan perusahaan negara yang memproduksi soda kaustik, NaOH, kemudian HCl ya. Nah, ini dulu kan terkenal sebagai pabrik soda. Itu mulai dibangun antara tahun 1954 sampai dengan 1957. Kemudian di 2008 ya, pilot dan dinyatakan dibubarkan, dan sekarang kayaknya akan menjadi salah satu wahana wisata ya di Sidoarjo, tapi kok masih belum jalan. Ya. Oke, Mas Agung, berarti ini memang sudah total full tutup di tahun 1931 ya? Iya. Untuk gilingnya terakhir ya. Oke, siap. Oke, Mas Agung, terima kasih. Nanti Mas Agung udah pernah belusukan ke sini sebelumnya? Mas Agung sendiri, nanti kita lihat beberapa bekas rumah dinas ya yang masih tersisa. Cuman untuk bangunan utamanya di areal pabrik itu sudah nggak ada? Ini udah nggak ada sama sekali. Workshopnya udah nggak ada berarti ya? Nggak ada sama sekali. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Agung. Kita akan coba lanjut dari bekasnya nih, nanti sama teman saya juga nih, namanya Om Syarif. Teman saya nih. Oh ya, sambil kita mau jalan-jalan, kita coba sebentar lihat ya. Ini ada bekas pos jaga perlintasan ya, pos perlintasan. Nah, ini kondisinya udah kayak gini ya. Dulu ini dipakai untuk mengamankan
akses keluar masuk ya, yang naik mobil atau yang naik segala macam lah, itu dari jalan raya ini, jalan raya Waru ini yang menghubungkan antara Surabaya, Sidoarjo. Nah itu kalau mau masuk pabrik itu ada ininya, palang sepurnya ya, masuk ke sini. Nah ini makanya diberikan apa namanya ini ya, perangkat gini nih, perangkat kayak apa namanya, katrol gini atau kerek ya, nanti di apa namanya, diungkat-ungkit nih, salah dua-duanya nih begini untuk nutup apa namanya itu portal atau palangnya ya, melalui mekanisme rantai yang di sini. Cuman rantainya sudah diputus. Ini ada beberapa peninggalan sini-sini nih yang lama-lama. Nah ini dari era PJKA ya. Nah itu masih ada tuh WDP ya, Wahana Daya Pertiwi. Terus ini tuh, ini di tahun 1987. Terus ini masih ada KETR. KETR itu kalau nggak salah Kepala Eksploitasi Timur ya, kalau nggak salah itu ya. Ya Om Sarip ya, KETR itu apa Om? KETR itu apa? Kepala Eksploitasi? Ya. K-nya itu Kepala? Kepala Eksploitasi Timur. Oke, itu kantornya di Jalan Semut itu ya? Jalan Semut. Oke, jadi teman saya Om Sarip ini almarhum ayahnya dulu adalah Kepala Depo Kereta Sidotopo. Nah jadi kalau saya nanya info tentang kereta api, masalah yang jadul-jadul, nah saya nanya nih ke beliaunya ya, karena ngalami langsung dari ya anaknya langsung lah, dari beliaunya, dari almarhum. Nah terus masih ada lagi di sini nih, lampiran R3 nih kayak yang kalau nggak salah R-nya tuh reglemen ya. Terus tulisannya ini semboyan yang dipergunakan dalam perusahaan umum kereta api. Nah ini kira-kira di era-era Prumka ini mulai ditempel di sini ya, teman-teman bisa lihat nih, semboyan-semboyan gini modelnya. Ini ada daftar waktu kereta atau jadwal kereta api. Ini terakhir di tahun 2015 ya, ditempel seperti ini. Oke, kayaknya segitu aja. Oh ini ada tongkatnya juga nih, masih ada. Lalu ini ada bekas topi yang biasa dipakai petugas kala itu, tapi sekarang sudah ditinggalkan begitu saja. Oke, kita lanjut untuk explore lebih jauh tentang peninggalan pabrik gula Waru yang ada di Sidoarjo. Teman-teman, jadi inilah bekas pabrik gula Waru ya. So, kalau teman-teman pernah lihat ada dalamnya ada pesawat, nah itu karena memang akan dirubah alih fungsi ya, itu menjadi wahana taman bermain yang akan dibangun oleh Pemkab atau pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nanti saya coba akan mengarah ke selatan ya. Mas Agung, di sebelah selatan itu masih ada beberapa bekas-bekas rumah dinas ya di daerah selatan itu. Oh, Mas Agung lagi mengabadikan ini ya. Ngapain Mas? Nih dia lagi ini nih, nunggu sinyal mekaniknya turun ya. Penasaran kayak gitu. Karena ini kan sinyal apa mekanik ya. Ini kan terhubung langsung nih seling bajanya ke stasiun Waru ya. Jadi kalau misalkan lengannya itu turun, nah otomatis nanti ini ya bergerak.